Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Saya tidak boleh sekali-sekali melupakan sejarah bahwa nenek moyang kita, bahwa kakek-kakek kita, eyang-eyang kita, orang tua kita pernah dijajah, pernah diperbudak, pernah diperlakukan lebih rendah dari binatang. Jangan pernah lupa sejarahmu. Makanya bangsa kita butuh tentara yang kuat. Tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Saya katakan sekali lagi, tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. 17 Agustus 1945, pukul 10, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pidato Presiden kita Pak Prabowo Subianto yang lagi-lagi berpesan kepada kita semua, tidak khusus ditujukan kepada angkatan bersenjata kita, tetapi bagi kita semua rakyat Indonesia, supaya benar-benar tidak melupakan sejarah. Dikatakan beliau tadi, nenek-nenek kita, kakek-kakek kita, ya pokoknya buyut-buyut kita, para pahlawan ini telah berjuang di negara kita ini sehingga kita diberikan kemerdekaan sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan yang perlu juga digarisbawahi, kita dulu dianggap budak, dianggap remeh, bahkan dianggap mungkin seperti hewan oleh para penjajah yang menguras sumber daya alam kita selama ratusan tahun. Kemudian akhirnya kita berjuang begitu mati-matian, bersimbah darah, berkalang tanah. Itu menandakan bahwa kita ini benar-benar harus mengingat sejarah masa lalu kita. Jangan sampai hal-hal itu terulang kembali dalam bentuk apapun. Ini mengingatkan kita semua sekarang ini tentang permasalahan yang ada di Nusantara saat ini, yaitu pembodohan, pengkultusan atas nama cucu Nabi, kemudian pembelokan sejarah melalui terbitan-terbitan buku yang dikarang oleh oknum tertentu untuk mengaburkan sejarah masa lalu kita. Belum lagi ya pembelokan-pembelokan, pemalsuan makam-makam, baik makam-makam wali, pepunden, bahkan nama-nama pahlawan nasional ini dibelokkan atas nama klan mereka yang sekarang ini masih begitu ramai
diperjuangkan oleh saudara-saudara kita dan kita semua melalui PWILS, kemudian juga dari buku-buku terbitan yang menulis tentang kelakuan-kelakuan mereka selama ini, yang intinya dari semua itu awalnya adalah masyarakat kita tertipu dengan yang namanya cucu Nabi. Perjuangan yang dilakukan sekarang ini oleh anak-anak Nusantara untuk melawan doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan sepertinya memang terorganisir, dan itu sudah terjadi lama. Perlu perjuangan yang betul-betul ikhlas supaya kita ini tidak lagi terjajah oleh apapun orang asing, paham asing, intervensi asing yang menggunakan anak-anak Nusantara sebagai underbow-nya, yang belum tahu kalau yang diikuti ini adalah untuk menghancurkan bangsa dan negara kita. Pesan dari Presiden Prabowo Subianto tadi, apakah ditujukan untuk hal-hal yang khusus seperti sekarang ini yang terjadi di masyarakat, polemik nasab, polemik Habib Ba'alawi, walau alam kita tidak tahu. Tetapi yang jelas sejarah itu mesti kita ingat. Yang muda-muda perlu belajar lagi sejarah-sejarah lama kita, kemerdekaan sebelum kemerdekaan kita, mulai dari kedatangan Portugis di Maluku, kemudian Raffles di Sumatera, lantas Belanda yang dulunya ini hanya dengan bermotif dagang untuk mengincar rempah-rempah Nusantara, tetapi karena mungkin kebaikan kita semua menerima mereka dengan tangan terbuka, dianggap mereka ini ya baik-baik seperti kita. Lantas dulu raja-raja, sultan-sultan memberi daerah atau wilayah yang atas nama dagang disewa entah seperti apa, tapi lama-lama justru dibikinlah benteng, dan kemudian juga seterusnya terjadi monopoli yang akhirnya menekan pemimpin-pemimpin kita, sultan-sultan kita, raja-raja kita dulu untuk tunduk kepada penjajah. Inilah yang membuat waktu itu kita tidak terima, akhirnya terjadilah pemberontakan di sana-sini. Dan ini berjalan begitu lama. Ada yang mengatakan 350 tahun, walaupun ya kalau ini sih kita sepertinya nggak begitu percaya, karena di mana-mana dalam pemberontakan melawan penjajah itu tidak 100% Belanda ini menguasai Nusantara. Tapi ya itulah, kita singkirkan dulu. Tapi dari perjuangan-perjuangan yang begitu sulit, begitu berat, dari Sultan Hasanuddin, Panglima Patimura, kemudian di Sumatera Barat ada Imam Bonjol, di Aceh ada Teuku Umar, Cut Nyak, lantas kemudian di Jawa ada Pangeran Diponegoro yang begitu heroik dulunya melawan penjajah Belanda. Ini yang harus kita lihat sejarahnya. Jangan sampai kita ini kembali dijajah oleh siapapun yang mengatasnamakan apapun demi kemerdekaan kita. Dari pembelokan sejarah selama ini yang terungkap, kemudian pengakuan cucu Nabi yang ternyata palsu, itu sampai sekarang tidak dapat mereka jawab. Akhirnya merembet kemana-mana, terbongkarlah makam palsu, pembelokan sejarah dengan menerbitkan buku-buku buatan mereka yang tidak pas dengan konteksnya. Lantas ya pokoknya banyak lagi, melalui sholawatan, kemudian melalui mimbar-mimbar mereka selalu mengklaim apa-apa yang di Nusantara ini seolah-olah milik mereka,
dan kemerdekaan kita ini yang terpenting, yang bulan ini kita ulang tahun. Katanya kemerdekaan itu atas inisiatif, juga atas usul dari seorang Habib Alawi. Ini mengerikan kalau kita tidak waspada dengan sejarah-sejarah atau melupakan itu hanya karena kita mengejar jabatan-jabatan atau cita-cita yang ujung-ujungnya tidak memikirkan hal itu semua. Untuk teman-teman, saudara-saudara dimanapun berada, sekali lagi kita garis bawahi dari pidato Pak Presiden Prabowo itu menyentak hati kita semua. Bagaimana sekarang ini banyak anak-anak muda sepertinya tidak begitu peduli dengan sejarah kita. Lantas kalau kita melihat anak-anak kita yang sekolah itu sudah begitu lama sepertinya pelajaran sejarah ini berkurang, atau bisa-bisa ya muatannya ini, muatan sejarahnya ini begitu minim. Hal-hal yang penting yang harus ditanamkan dari SD sampai SMA itu ya kalau kita lihat sekarang ini begitu kurang. Jadi untuk itu kita yang peduli, kita yang mencintai negeri ini, supaya tidak dibohongi oleh sejarah-sejarah yang dibikin oleh oknum-oknum tertentu, memang sebaiknya kita mendidik pribadi kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita, mungkin melalui dengan cerita-cerita malam ketika mau tidur kalau masih anak-anak. Nah, itu adalah cara-cara preventif yang bisa kita lakukan. Untuk yang remaja yang juga sudah kuliah, ini tentu langkahnya lebih lebar lagi untuk mencari buku-buku lama, dipelajari seperti apa sih sejarah kita masa lalu, apakah seperti apa yang dituliskan, yang diomongkan, yang dipidatokan oleh klan-klan di Nusantara sekarang ini yang mengatasnamakan cucu Nabi. Salam sehat, jaga kesehatan, jaga Nusantara, Nusantara milik kita. Selamat hari ulang tahun negara kita, Republik Indonesia yang ke-80. Maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!